Warahmatullahi wabarakatuh. Sesangat beten kaula muljaki ben kaula hormaten sejenah para petani. Saya hadir Pak Firdaus yang telah mengundang saya, teman-teman Panja. Hari ini saya juga mengajak anggota Panja Pupuk. Jadi anggota Panja Pupuk DPRD ini beda 12 orang. Dan kula ketua, beda wakil ketua, beda sekretaris. Nah, karena dapil Pakuniran, anggota Panja ini sebenarnya dapil kanton ini di antaranya itu Nunhas, DPRD P3. Bigula sempat ya cekan jadi kayak Sherlock bigula. Insya Allah datang kemarin untuk menyaksikan dan deki berdebat apa kan bisa beliau juga membantu. Nah kaitannya dengan masalah pupuk ini kan panjenengan pun ngauningin sudah tahu beberapa hari waktu belakangan ini memang pupuk ini menjadi salah satu objek bagaimana pemerintahan yang baru Gus Haris dan Rafahmi ini urusan pupuk yang betul-betul menjadi salah satu hal yang sangat sensitif pada petani sehingga bisa diurai masalahnya. Salah satunya adalah banyaknya petani yang merasa bahwa harga pupuk ini terlalu mahal. Karena memang pada faktanya itu tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ada banyak petani yang mengeluh banyak yang belum bisa masuk dalam data RDKK sebagai syarat menerima pupuk subsidi itu. Padahal sudah setiap waktu, setiap ada pembukaan RDKK itu selalu mengusulkan. Tapi kenapa kok bisa tidak dapat? Atau ada masalah petani yang dapat kuotanya itu tidak sesuai dengan yang ditebus. Biasanya dapat sawah itu seluas 1 hektar, dalam RDKK itu tercantum dia harusnya 1 ton urea, tapi kok setelah kita mau tebus ke kios, katanya kios kok cuma 500 kilo, atau 1 kuintal, atau 2 kuintal. Ini masalahnya banyak sekali pupuk. Jadi ibarat orang sakit ini kebagian komplikasi. Jadi Panca ini dalam mengurai masalah ini, dalam rangka mau memberikan solusi itu harus satu-satu. Pertama adalah masalah harga. Karena harga distributor sarang kios ini bisa patuh dulu terhadap harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi urea itu kalau ngomong HET kasah harga maksimal yang harus dijual pada petani itu 1 sak urea yang isinya 50 kg. Itu harganya 112.500. Kalau per kilo itu 2.250. Kan beda kan saya jual kiloan kan. Asa per kilo urea kasa 2.250. Kemudian Ponska atau NPK kasa 1 sak atau isi 150 kg kasa itu 100 kalau urea 112 115.000 Ponska 115.000 1 sak ese 50 kilo. Berarti per kilonya kasa 2.300. Per kilo 2.300 Ponska, per sak 50 kilo kasa 115.000. Nah sebenarnya diibarin ketika dan kulen nika turun ke kios distributor, dikule tanya ki apa mak selama ini kios nika pas bengal acual 120 200.000 sasak 150 atau 140 sasak bajan mun sepaket urea Ponska angke pon 200 gemi atau urea sekintal ini kan 200 gemi. Hah? Nah, ternyata jual 300.000 per sak, dijual 300.000 per sak. Jadi saya itu dan teman-teman Panja itu mikir, bertanya, kenapa kok bisa kemarin-kemarin mahal? Nah, sekarang kenapa kok bisa turun? Sudah mau turun itu apa persoalannya? Nah, akhirnya mereka ngomong begini Pak, kita itu ada ongkos gendong dari distributor datang ke mana kios kemudian mungkin gudangnya itu
butuh kuli dari mobil ke gudang. Kami bilang begini, kita sebenarnya tidak ada masalah kalau sampean mau membebankan petani terhadap ongkos angkut. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah sampean harus sampaikan ke petani bahwa harga pupuk itu 112.500 urea. Kalau sampean butuh ongkos gendong contohnya, karena butuh tambahan untuk biaya operasional, contoh persaknya minta 7.000 contohnya, atau 5.000 lah, pasti petani tidak akan keberatan. Iya, gak akan keberatan. Kak, beda kalau sampean ngomong, pokoknya pupuk nikah sak 150.000, 135.000 tanpa memberi penjelasan. Atau bahkan maksa ke petani. Petani nyambi obeng pas, esoro beli tak oleh nepus gara regena benih 130.000. Ini tak oleh. Tak oleh. Oleh pemerintah tidak boleh begitu. Makanya mun tak sanggup nyalur lagi pupuk subsidi karena punya alasan begini, lebih baik tak usah jual pupuk daripada memberatkan petani. Kan PLN nggak nikah kan. Umpamana pemerintah memberi acuan aturan ngani ke toro pas nganu rege sekarang petibi padahal saya jual nih ke barang pemerintah, saya sebut subsidi ini kan, ya silakan, ndak usah jadi kios atau ndak usah jadi distributor, kan ndak ruwet nih kesongkuna. Cuma hari ini kan DPRD ini kan tugas sama ki benih panja songkuna ki, walaupun sobung panja pupuk, DPRD ini bertugas untuk ngawal petani. Bagi sobung dibentuk panja karena kita ini kan wakil sambian kan, sekutu aumum ke pemerintah di atasnya, sehingga permasalahan petani nggak cabuk atau pupuk ini kan tidak berlarut-larut. Makanya kulo nyuwun tolong ke depan setelah pagi ini kah menabi beda kios sambil nebus pupuk pas dipaksa untuk nebus dengan harga begitu, sampaikan pun. Kulo deki akan merekomendasikan kios ini yang kayak di kulo sidak nang TikTok karo ki pancet. Kebayin mainan, berarti kan pon sudah langkong butuh soro ambu, pon soro cabut, pon soro cabut. Maka deki panja pupuk DPRD ini akan membuat rekomendasi. Rekomendasi ini kah hasil kerja. Tapi kita harus hati-hati membuat rekomendasi ini karena pertama ada efek sanksi administratif yang akan kita berikan kepada pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia nih kah produsen pupuk, sagara pupuk nih kah. Semaki ke distributor, distributor maki ke kios. Kita rekomendasikan. Jadi distributor semeler, sain main harga nekan ke kios, ya kita rekomendasikan cabut. Benih panja mau mencabut, panja tidak ada kewenangan mencabut izin kios. Yang bisa mencabut izin kios adalah PT Pupuk Indonesia. Makanya dalam waktu dekat kami akan ketemu dengan Polres, ketemu dengan Kejaksaan, untuk bisa memformulasikan seperti apa proses hukum legal standing atau secara administrasi panja ini memberikan sanksi kepada kios-kios ini yang sudah terbukti sampai hari ini masih kucing-kucingan dengan petani. Ini ke pagi. Serius Pak, Nika Gus Haris Rafahmi ini tak main-main urusan ini. Tidak main-main betul. Betul-betul ingin bantu panjenengan para petani semuanya. Bahkan Pak ketika panja pupuk ini dibentuk, semua partai setuju Pak. Panja nikah dibentuk. Semua partai. PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, PDI, P3, PKS setuju kabeh. Diletak Pak urusan petani, semua partai ini setuju Pak. Urusan ini, kulit tibi ini kan di ring sepo pelambak ini kan, sampai seden ring sepo kulit ini kita bisa oleh pupuk subsidi. Serius, ring sepo kulit ini kan sampai lambak oning, setelah oleh pupuk urea ini kembali 300.000 sasak. Enggak kulit, karena lo subung boleh. Sasak sampai 300.000. Bahkan nih kemun sampai beda kios nggak nih, sampai aja takut alapor. Karena kita benih malaikat. Beda 200 kios sekabupaten yang harus kita awasi. Mun sampeyan tak proaktif ke kita susah untuk anunya. Lapor mun tak napa. Karena sampeyan ini raja nah. Melayani sampeyan mereka itu. Nomor 2, sampeyan tar ke kios kan benih minta pupuk. Meliyah nyambi obeng sampeyan. Meliyah. Benih paromoro minta pupuk enten kan. Nah, ini kan harus diatur. Nggak nikah ke depan. Makanya gue kan tegas.
panja pupuk tegas, silahkan. Kalau ada pihak-pihak yang ingin membuat begini, kita hadapi demi petani. Kita akan hadapi. Saben sampean kan mau mengeluh kan sobung orang untuk bisa, kan ya Pak Firdaus. Semakin kan berdepanja pada DPR yang respon kan ini kan sudah, menurut saya kita terbantu juga petani kalau ada harga. Nah kemudian yang kedua ini kan terkait harga. Yang kedua terkait RDKK Pak. RDKK ini kenyamanan aplikasi yang ada di Kementerian Pertanian yang menjadi kewajiban siapapun yang mau masuk mendapatkan pupuk subsidi itu harus masuk dalam RDKK. Nah, kenapa mak beda RDKK, Pak? Karena pupuk subsidi ini terbatas. Kuotanya terbatas. Untuk ibu sen salbut saja. Oke kan? Nah, salbut contohnya. Di Probolinggo nih sebenarnya kebutuhan pupuk subsidi kan selangkong sekitar 100.000 ton. Kurang lebih 100.000 ton per tahun. Di pemerintah pusat paringin jatah 30.000 ton. 30.000 ton kurang lebih. Jahatan setahun per tahun. Padahal jahatan 100.000 ton lebih. Akhirnya banyak petani benih pupuk langka, songgut. Pun terbatas petani setak mino. Bunjak. Sedikitlah. Tambah boleh karena temu cek pupuk ini keterbatas. Beberapa oknum-oknum kios riberin mempermainkan harga ini. Karena temu petani butuh. Jadi tinggal de petani ini kang ngubeng tak masuk data, kaki kan tak masuk data, gelem je dengan harga sekian. Kaki kan tak masuk data. Ini kan nggak boleh begitu itu. Harus memberikan edukasi kepada petani. Kalau perlu membantu petani itu untuk masuk di RDKK. Banyak juga kan sampean ninggalin penerima ng RDKK nih, ternyata tinggal telusurin banyak orang yang tadi sabe. Kadang-kadang. Pertama beda kelompok tani saat bermain. Oknum kelompok tani iki, benih semua kelompok tani tak bener enten. Oknum kelompok tani yang kadang-kadang menebus pupuk secara kolektif pas jual boleh ke petani lain nah. Dengan harga yang tinggi. Lah ini kan mohon maaf ini kan tidak boleh cara-cara praktek nggak ini dilakukan.